Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Para siswa sekalian, para santri yang saya banggakan, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melakukan apel secara rutin dalam rangka untuk mewujudkan apa yang dinamakan dengan revolusi mental sebagaimana telah dicanangkan, diprogramkan oleh pemerintahan Bapak Joko Widodo. Ini sangat penting karena revolusi mental ini adalah bagian yang mendasar yang harus kita siapkan pada generasi kita. Revolusi mental ini tidak hanya sekedar slogan, tetapi harus menjadi implementasi. Dan terima kasih kita telah menyelesaikan pendidikan profil pelajar Pancasila dan kemudian ditutup dengan kemah bakti revolusi mental. Ini adalah bagian daripada implementasi untuk menyiapkan generasi yang lebih baik. Program selanjutnya yang terkait dengan pendidikan, kurikulum merdeka dengan berbagai program, mulai program COE, program SMK Padanan, kemudian program SMK berbasis industri, dan sekarang kita sedang menyiapkan program jejaring komunitas dan pasok industri. Ini adalah program yang baik yang harus dan perlu kita tingkatkan. Di sisi lain, di dalam bidang ekonomi, kita melakukan kemajuan yang sangat luar biasa, apalagi di dalam pembangunan fisik. Indonesia sangat luar biasa perkembangan fisiknya. Oleh karena itu, perkembangan fisik ini tidak hanya selesai dibangun, tetapi ini harus diteruskan. Apa yang kemudian bersama-sama harus kita kembangkan, yakni bagaimana SMK generasi ini menjadi bagian daripada program pendidikan, menyiapkan generasi muda dalam bentuk jaring komunitas, di mana komunitas kita yang terbesar itu adalah di kelautan, pertanian, pariwisata, dan ini menjadi bagian yang harus kemudian kebanggaan bagi generasi kita. Maka program yang sudah mulai kemarin ditanamkan melalui penanaman 1000 pohon, ini adalah bagian dari edukasi, dan ini harus diteruskan oleh pemerintahan yang baru karena program ini sangat baik. Bagaimana kemudian SMK ini menjadi penggerak untuk mewujudkan industri pertanian di desa. Kenapa? Karena industri ini sangat potensi untuk memenuhi kebutuhan gizi, kebutuhan pangan kita, sehingga Indonesia dengan iklim tropis tidak tergantung lagi pada negara lain. Oleh karena itu, apapun jurusannya, bersama-sama kita support, bersama-sama kita memberikan orientasi pada apa yang menjadi potensi kita, potensi Indonesia. Di bidang yang lain, maka dengan konsep yang ini kita lakukan, maka kita akan menyelaraskan antara pendidikan dan ekonomi. Program-program yang lain terkait dengan bagaimana membangun jiwa korsa kita, jiwa kita, bagaimana cinta tanah air, ini perlu dan terus kemudian kita tingkatkan. Tentu saja ini dalam rangka menjaga kewibawaan negara kita yang besar ini, negara kita yang makmur ini, negara kita dengan berbagai potensi. Tentu ini menjadi bagian yang sangat menarik dan beberapa negara tentu ingin memilikinya. Oleh karena itu, ketahanan nasional melalui menyiapkan cinta tanah air ini sangat-sangat penting untuk bersama-sama terus kita tingkatkan. Melalui bagaimana pendidikan sejak dini kepada para generasi muda, anak-anak sekolah, anak-anak SMK untuk cinta pada negara ini. Inilah beberapa program. Hal yang kemudian bisa kita usulkan adalah bagaimana kita bisa melakukan pendidikan multi-exit, multi-entry. Artinya adalah slogan pendidikan revolusi mental dengan pendekatan agama ini tidak sekedar tanpa identitas, tetapi mungkinkah kemudian pendidikan ini anak-anak kita bisa memperoleh ijazah atau sertifikat double antara sertifikat pendidikan umum dan sertifikat pendidikan agama, apapun agamanya,
selain pendidikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan standar industri. Maka dengan cara seperti itu, kita telah melakukan suatu persiapan untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Karena ini kita akan menghadapi bonus demografi. Tentu kita diciptakan dan kita perlu menciptakan SDM unggul, SDM yang mampu mendorong untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan bisa mengurangi impor kita, dan sekaligus juga bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat. Kalau ini kemudian terintegrasi, insya Allah akan menjadi program pembangunan yang nanti diharapkan bisa dijalankan oleh pemerintahan yang baru bersama dengan Pak Prabowo dan Gibran. Terima kasih pada Pak Jokowi yang telah mengantarkan, dan mohon kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran untuk meneruskan hal-hal yang baik dan meningkatkan hal-hal yang baik demi masa depan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.